Video amatir ini merekam detik-detik Ketua RW 10 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara mendatangi penagih utang yang sedang duduk di depan sebuah warung pada Selasa siang. Ketua RW meminta penagih utang untuk meninggalkan lingkungan karena keberadaan mereka meresahkan warga. Namun para penagih utang meresponnya dengan cara yang tidak sopan hingga akhirnya bersih tegang. Insiden ini menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas, terlebih kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Khawatir menjadi sasaran amukan warga, para penagih utang akhirnya memilih meninggalkan lokasi. Keberadaan penagih utang meresahkan warga karena kerap merampas kendaraan di tengah jalan. Kita warga RW 10 Semper Barat sudah capek menegur debt kolektor dan mata uang ini dengan tingkah lakunya. Sering banget terjadi permasalahan yang di wilayah terkait dengan perampasan. Mereka ini merampas bukan dengan cara yang benar, tidak membawa surat fidusia, tidak membawa surat kuasa penarikan, tidak ada somasi dan lain-lain sebagainya. Dan tempatnya sudah salah. Setahu saya penarikan itu tidak boleh di jalan, tapi di rumah, gitu kan. Jadi permasalahan ini sudah 4 kali saya ingatkan bahwa di wilayah saya tidak boleh ada mata uang dan lain-lain sebagainya lah. Jadi menurut saya tingkah laku saya mengusir ini memberikan efek jerah mudah-mudahan kepada debt kolektor dan mata uang. Kalau di RW 10 tuh siap perang sama mata uang. Pengurus lingkungan RW 10 Semper Barat tidak segan-segan akan kembali mengusir jika kedapatan penagih utang masih nekat beroperasi di wilayah mereka. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk melihat secara langsung tempat kejadian, Ketua RW yang meminta penagih utang meninggalkan lingkungannya, sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Selamat siang Dewi, bagaimana lokasinya saat ini? Apakah masih terlihat ada penagih utang atau debt collector di sana? Ya, selamat siang Ana Vera dan juga pemirsa. Memang sempat viral ataupun ramai kemarin di sosial media mengenai aksi heroik seorang ketua RW yang berada di Jalan Kebon Baru, Semper Barat, Jakarta Utara ini. Memang kondisi saat ini di jalanan di depan tempat saya mengabarkan saat ini terlihat ramai, dan sampai saat ini juga memang tidak ada lagi debt collector yang kembali ke lokasi di mana yang menjadi titik kejadian perkara. Nah, untuk mengetahui kronologi lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Pak Epri selaku Ketua RW yang kemarin sempat viral di sosial media. Pak Epri, boleh dijelaskan Pak, kronologinya sebetulnya seperti apa sih Pak yang debt collector kemarin itu Pak? Jadi di wilayah RW 10 ini ada satu tempat yang memang akses alternatif menuju Semper Barat, Jaya dan Cilincing, Rorotan, Marunda. Di sini sering terjadi mereka berkumpul-kumpul dengan kapasitas orang 5-6 orang yang tugasnya itu mengecek kendaraan yang terkait dengan penunggakan, atau biasa kita sebut orang-orang ini mata elang lah, atau debt collector yang nggak jelas lah menurut saya. Kemudian sudah saya tegur 4 kali, mulai dari yang baik-baik sampai akhirnya kemarin saya mencoba dengan tingkah laku yang lain. Karena menurut saya sudah kelewatan, sudah ditegur 4 kali oleh pengurus wilayah tapi tidak didengarkan. Akhirnya kita bubarkan dengan cara kita akhirnya. Untung aja kemarin tidak terjadi suatu bentrok dari pengurus wilayah ataupun masyarakat yang di sini. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, kenapa sih debt collector-nya sampai diusir gitu Pak? Apakah memang sempat ada pengambilan motor secara langsung di depan mata Bapak sendiri apa bagaimana? Jadi kalau laporan dari warga ke saya atau warga yang lain ke saya ini bukan sekali 2 kali. Cukup meresahkan warga saya, cukup meresahkan warga Semper Barat, cukup meresahkan warga dari Kecamatan Cilincing yang melalui akses ini. Sebulan yang lalu itu ada korban anak SMP yang linglung terkait motornya diambil oleh mata elang dan tidak dikasih surat apapun. Jadi lebih cenderung saya bilang perampasan dengan secara baik-baik lah, begitu cenderung. Sejauh ini setelah diusir kembali lagi nggak beberapa kelompok mata elang itu? Kalau kembali lagi sih saya yakin enggak, karena kita di sini bersama dengan masyarakat, bersama dengan pengurus wilayah RT dan RW, bahwa sudah ada komitmen bersama. Tidak ada lagi RW 10 mata elang atau perampasan motor yang berkedok begituan. Jadi kalau kemari ya kita sama-sama, kita hajar di sini bareng-bareng. Harapannya atas kejadian ini apa Pak pesannya? Saya sih berharap dengan kejadian ini
menjadi trigger, menjadi vitamin buat kawan-kawan pengurus wilayah, buat masyarakat berkolaborasi dengan penegak hukum, bahwa tidak ada lagi mata elang di wilayah. Kita lembaga kemasyarakatan desa, saya sebagai RW di sini berfungsi untuk menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan tentram. Jadi mulai sekarang sadar buat para ketua RW dan ketua RT bahwa wilayah yang aman itu ternyata nikmat gitu kan warga. Jadi ketika keluar warga kita juga nggak mau mempermasalahkan terkait dengan mereka mencari nafkah di sini, tapi dengan cara yang benar. Mereka merampas ini nggak ada surat fidusianya, tidak ada surat somasi, tidak ada surat kuasa dari penarikan. Kemudian juga dia harusnya menarik itu di rumah lah, nggak perlu di jalan lah. Kalau dia datang baik-baik, kita yang temenin, kita yang kawal, kita selesaikan baik-baik. Jadi buat semua pengurus wilayah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, basmi aja mata elang lah. Kita udah nggak ada lagi di wilayah, udah perangin aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, pemirsa, begitulah keterangan dari Pak Ketua RW selaku aksi atau sosok viral kemarin di sosial media. Sementara kembali ke Anda di studio Ana Vena. Baik, terima kasih banyak Yulinda Tridewi melaporkan langsung dari Semper Barat, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Vena. Sesaat lagi.